Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam calon-calon miliarder, calon-calon jutawan. Aduh, luar biasa. Aku pusing, tujuh keliling. Saya pusing jika belum masuk PP. Saya bingung, saya edan, saya stres jika belum masuk PP. Aduh, ini salah satu koin yang akan menjadikan kita jutawan. Saya bahas setiap hari mengenai PP ini. Sudah berada di Binance sayangku. Sudah masuk fase bullish. Market capnya sekarang tidak turun-turun. Saya tungguin sampai 6 triliun, ternyata di 7,2 sudah terbang lagi seperti yang saya infokan, seperti yang saya prediksikan dari kemarin-kemarin. 3 triliun naik 5, turun cuma 42. Begitu 42 naik diangkat 85 ya, kemudian turun lagi, sekarang 72, sekarang sudah naik lagi, nggak akan turun sampai 50%. Ternyata paus hanya menepe mengenai koin PP ini, ternyata dia hanya menepe 20-25% saja, nggak sampai 30%, bahkan 50% mereka TP. Kok bahasnya cuma itu, Mas Bro? Pasar ke pasar ini dipermudah saja, nggak usah lihat harganya, dilihat dari market capnya saja, lebih simpel, lebih gampang. Kalau market capnya nanti diangkat jadi 20 triliun, maka nanti dia akan turun lagi cuma mungkin 15 triliun, dikit saja, 25%. Diangkat lagi menjadi 50 triliun, nanti turun paling 40 triliun, terbang akhirnya akan ke atas. Fase bullish sudah dimulai. Aku pusing. Bila ketinggalan tak masuk PP, bodoh amat, dengan bahasa yang gampang ya, yang badek biar nggak apa-apa, orang desa nggak apa-apa. Yang penting no tipu-tipu, no kibul-kibul. Buat apa koin micin yang belekutakan sell kontrak, yang masih di hutan belantara, yang belum masuk di Binance, kita keluarkan, bikin orang mampus, bikin orang jengking. Ini kalau mau kita gambling, tapi di sini juga tetap gambling. Bukan Mas Bro mengajak-ngajak untuk pasti cuan jadi $1, enggak. Ya, ketika nanti Rp1 sikat aja, habis, selesai ya. Yang penting kalau sekarang masuk ya, kemarin-kemarin waktu harga murah ya, 1 juta, uang 1 juta aja dapat 100 juta koin. Kita kemudian nggak usah besar-besar sombong, songong sampai puluhan juta, 50 juta, 100 juta, itu namanya game songong, game geblek ya. 3 juta aja udah dapat 300 juta koin lebih. Uang 3 juta ketika naik jadi 300 juta, Anda nggak puas? Kurang, serakah amat Anda. 3 juta menjadi 300 juta itu kalau Rp1 lah, kalau Rp2 ya setengah M lebih, itu udah cukup. Kalau cuan jadi Rp2 akan menjadikan kita jutawan, punya uang 600 juta. Bila jengking salah analisa juga cuma uang pret 3 juta aja, gaji setengah bulan udah selesai. Itu saja pikiran yang normal, yang waras. Jangan terlalu serakah halu punya koin PP sampai 5 triliun, 10 triliun, 20 triliun. Itu gambling kelas serakah. Yang ini meme koin. Saya ajarkan di sini nggak usah terlalu menghayal ataupun menghalu. Ya cukup 1 juta, yang nggak punya uang 3 juta, 100 juta koin dah mantap. Uang 1 juta menjadi 100 juta itu udah cukup cara halunya. Kalau nanti jadi kenyataan Rp1, Anda dapat 100 juta. Kalau dibanting salah analisa juga cuma uang 1 juta, cepret, kecil, tinggal ngentit uang istri aja ya, selesai. Jangan ngikuti yang gemblong ya, uang istri jangan dikentit, nanti pulang-pulang Anda nggak dikasih gituan ya, bahaya ya. Anda nanti akhirnya dicepitin di pintu, bagaimana? Aduh. Gemblong gila ya. Emang gua pikirin ini PP ini yang menjadikan indikasi kita semangat untuk masuk di PP ini sudah menjadi barang yang mantap jaya, karena ini market capnya juga menaik terus, rankingnya di top CMC masuk ya, top CMC 100 masuknya ini 82 lah. Nanti kalau 82 bull market naik ke depan jadi ranking 50, waduh, akan jadi rebutan para paus. Kan video kemarin udah saya jelaskan bahwa semua well ataupun paus ini lagi berburu koin PP, dia nggak bisa membeli banyak
karena suplainya sudah beredar semua, kebanyakan koin ini dipegang sama orang-orang holder ya, jadi nggak bisa main asal membeli banyak-banyak, kecuali kalau ada yang jual ya, baru dia akan membeli. Kalau belum ada yang jual, dia merongos, nggak bisa beli ya. Yang mana kemarin juga Depnya itu punya koin PP ini sedikit, nilainya cuma 3,7 juta US dollar, kecil, Depnya aja megang kecil ya. Kemarin yang dibakar lebih dari yang dia pegang ya. Nilainya yang dia bakar kemarin berapa PP ya, 5,5 juta US dollar, itu keuangannya di situ yang mereka bakar ya. Depnya aja megangnya cuma 3,7 juta US dollar, keuangannya segitu. Banyak yang dibakar 2 kali lipat daripada yang dia pegang. Ini artinya Depnya Dep waras, bukan Dep geblek ya. Jangan beli koin sebelah yang Depnya Dep geblek. Buat apa kayak gitu? Yang ngapain kita nggak ngomong geblek, kita ditikam, ditipu mulu dengan koin-koin yang blekutakan kayak Sontong ya. Tahu nggak Sontong? Cumi-cumi kan blekutak. Ini koin yang mana suplainya beredar semua. Paus saja mau membeli koin PP aja menunggu Anda jual baru mereka bisa serok ya. Ini Paus lagi berburu koin PP. Sudah dipastikan salah satu yang akan diterbangkan koin PP ini yang sudah masuk di Binance itu 2, hanya PP sama Ploki. Tapi saya cenderung ke PP-nya. Kalau Ploki ya memang Depnya duitnya banyak, bisa diangkat sendiri juga bisa sekejap dibanting. Kalau ini enggak, ini sudah membuktikan makin naik market capnya pret, Mas Bro yang kamret ya. Aduh, ini betul-betul sakit gigi, sakit hati, sakit jiwa. Kalau belum masuk PP kita akan ketinggalan, yang mana PP akan terbang di bull market Rp1, saya pastikan kelihatannya akan lebih daripada Rp1, karena di bull market yang akan datang ini luar biasa komplitnya ya. Jadi gaduh-gaduh semua, tumblek-blek diulek jadi satu. Ada ETF support ya, ada Pilpres US, ada juga penurunan atau dipangkasnya suku bunga dari Fed. Aduh, ini yang luar biasa. Bulan Maret itu Fed turunkan suku bunga. Sekarang sudah halkis lagi, sekarang sudah dopis. Sekarang pivot di bulan 3 akan diturunkannya daripada suku bunga itu ya. Pas bulan depannya halving BTC bukan ke PC. Apakah ini enggak namanya gonggong keprok ya? Ini yang namanya cocok logi, tepat ibaratnya kunci ketemu gemboknya debus begitu ya, kayak pengantin baru. Ini namanya ketemu petuk. Cocok betul. Yang mana kalau biasanya Shiba naik cuma Rp1 1,3, waktu itu kan terjadi COVID ya, COVID-19 di tahun 2021 pun BTC mendekati 1 miliar. Nah ini kalau tahun ini nggak ada COVID tapi yang ada Fed turunkan suku bunga, BTC yang biasanya di bull market itu cuma 1M mendekati 1M ya, tepatnya 6,9 ribu US dollar ya. Nah ini kalau nanti ada ETF support, ada yang tetek macam-macam, BTC yang biasanya 1M ini akan jadi 3M diperkirakan. Dan nanti kalau Shiba naiknya kemarin 1,3, ini bisa nanti naiknya Rp3. Apa kita nggak jadi juragan empang? Juragan empang tak lele, kopat kapet todaladel. Ini juragan uang ya. Makanya di sini masuk di PP. Tapi ini semua keputusan ada di tangan Anda saja. Saya hanya sebatas mereview, menganalisa ya, yang fakta ada pada di lapangan seadanya. Yang baik saya katakan baik, yang busuk saya katakan busuk, yang semelepet-lepet ya saya katakan sepelepet ya. Tahu nggak sepelepet? Ya nggak tahu lagi bahasa. Saya tiap hari mempunyai bahasa-bahasa yang unik-unik. Mantap ya. Ini luar biasa. PP ini makin maco, makin maju, makin mantap. Tentunya maksimal suplainya juga sama dengan peredaran totalnya ya. Total pasokannya sama total pasokan, pasok memasok lah. Pokoknya urusannya pasok dan maksimal ya, maksimal dan pasok total. Aduh, pasok bumi. Aduh, pokoknya asal jepret saja di sinilah, kayak colong tua musola nggak apa-apa. Yang penting saya ngasih edukasi koin-koin yang
betul-betul koin-koin maknyus, buka titik bebes bus begitu, cuan, bukan cak cok kere jengking jadi kere. Buat apa ya? Kita harus hati-hati, harus cerdas, jangan dibohongi tiap hari mau aja kayak kebo dicocrok hidungnya, kalau nggak dicambuk pantatnya, nggak loncat, nggak pindah dari koin yang berkutakan itu koin sebelah, beli koin-koin yang seperti ini. Market capnya masih kecil, ini tandanya nanti kalau ini market capnya bisa setengah Shiba saja, waduh, Anda sudah luar biasa, itu bisa copot dengkul itu. Ya gimana nggak copot, yang tiap hari istri ngajakin mulu, ngajakin apa Mas Bro? Ngajakin belanja, uangnya Anda banyak sih, dapat cuan dari PP. Memang ngajakin apaan? Pikiran tuh jangan ngeres, jangan berprasangka buruk sama Mas Bro ya. Ngomong ini kan banyak candanya. Yang penting kan di sini no tipu-tipu. Anda yang cocok ya silakan subscribe, yang nggak cocok ya minggir sana, biarin ya. Emang gua pikirin ya, kemarin aja di hack apanya itu Telegram ya. Emangnya Mas Bro nggak malah seneng ya biar orang-orang tua-tua semua, orang-orang berkutakan biar minggir semua? Silakan di hack lagi juga nggak apa-apa, nggak bikin ribet. Bercanda, maaf ini yang di grup Telegram ya, nanti disangka betulan. Kemarin kena hack, yang belum sempat masuk ya silakan masuk, ada linknya ada di ini ya, di kolom komentar ya, masuk saja masuk ya. Yang mau masuk tombol gabung nanti spesial akan saya kasih jurus maut, jurus mabok ya. Saya berguru di Nini Pelet sama berguru di Mak Lampir. Nanti pokoknya ilmu-ilmu yang gaib-gaib yang mengenai tembakan daripada kripto ini supaya Anda cuan ya. Saya jauhkan dari miskin ya, masuk di tombol gabung ya. Murah ini, receh ini, nanti akan saya kasih tahu cara trading. Malu Mas Bro trading tuh, biasanya trading itu dini hari itu baru harga turun ya, masuk di dini hari pagi-pagi masuk, tapi BTC yang volume besar. Kalau pas lagi untung bangun tidur ya kriep cuh nggak perlu pakai mandi ya, olesin ke mata, mata melek, lihat candle market, oh hijau, BTC naik 10%, TP ya, buat sarapan pakai sate begitu. Langsung gak lama-lama kita melihat berita daripada koin PP ini yang tentunya sangat mantap ya. Waduh, PP manis, PP koin menguasai pasar meme koin dengan lonjakan harga yang luar biasa ya. PP berbasis kata mencatatkan lonjakan harga yang signifikan sebesar 50%, menarik perhatian para investor besar yang menghabiskan sejumlah besar ETH untuk memperoleh meme coin ini. Waduh, betul-betul mantap. PP Coin yang saat ini merupakan mata uang kripto terbesar ke-83 telah mencatatkan lonjakan harga yang signifikan dengan kapitalisasi pasar kripto lebih dari 450 juta US dollar. PP Coin kini menjadi meme coin terbesar hanya di belakang Dogecoin dan Shiba. Waduh, tinggal gilas dua koin meme itu, ini udah menjadikan harga terbang ya. Lonjakan harga PP Coin ini terjadi di tengah proses pembakaran token, di mana para pengembang membakar 5,5 juta US dollar token PP. Hal ini mengurangi kepemilikan token PP tim pengembang menjadi 3,79 triliun token senilai sekitar 3,72 juta US dollar. Saya bilang apa dari tadi, ini dibakarnya saja ya 2 kali lipat dari kepemilikannya, yang mana whale-nya itu megangnya sedikit, cuma 3,7 juta US dollar saja yang dibakar, saja 5,5 US dollar yang dibakar saja 5,5 juta US dollar. Ini artinya pengembangnya mantap, pengembangnya benar, nggak geblek. Ini bisa untuk jadikan investasi, yang mana Paus itu ketika akan masuk ke token itu nggak sembarangan, dia pakai riset mandiri prabayar, nggak asal berkutakan masuk saja. Dia tuh uang besar bukan uang kecil, pakai riset yang bayar bagaimana supaya uangnya itu cuan. Kalau uang gede risikonya gede, kalau dia salah masuk koin-koin yang payah nanti dia akan kerugiannya akan besar. Kita ikuti Paus, kalau Paus masuk di PP berarti ada emas yang di dalam PP ini yang kemudian akan terbang nanti ya. Oke ya, saya rasa cukup, udah panjang lebar mengenai koin PP ini yang harganya makin melambung, market capnya makin naik, rankingnya makin
berkurang ya, berkurang dalam arti ya menjadi semakin tinggi rankingnya, tapi angkanya makin kecil mengecil. Ini cara menjelaskan bagaimana ini susah Anda kalau yang pada awal ya. Maksudnya rankingnya makin menanjak gitu saja, udah terserah Anda ngerti ataupun enggak ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah banyak dosa itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, gak sempurna. Tentunya yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa ratu apapun. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.